Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, para peserta pembelajaran Nahwu Sharf yang kami muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran Nahwu dan Sharf kita. Dan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali sharaf. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sharaf. Masih di ad-darsus tsani, di pelajaran yang kedua, yang mana kita sudah membaca bacaan tentang al-isti'dad lirrihlah. Al-isti'dadu lirrihlati. Nah, malam ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan inti daripada ad-darsus tsani ini, yang ini terkait dengan al-fi'lul madhi ma'a dhamairi al-fa'il. Ma'a dhamairi al-fa'il. Kelihatan semua bukunya, ikhwan? Saya sudah share di screen Zoom kita, kelihatan jelas? الفعل الماضي مع ضمائر الفاعل. Al-fi'l, kata kerja dalam bahasa Arab, jika ditinjau dari nahiyat az-zaman, dari sisi waktu terjadinya fi'il tersebut, waktu terjadinya perbuatan tersebut, dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang sekarang kita bahas, al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Dan yang ketiga, al-fi'lul amri. Fi'lul amri, yakni kata perintah. Kata perintah. Dan satu persatu daripada 3 jenis fi'il tersebut akan dibahas insya Allah di buku sharaf ini. Dan dimulai dengan al-fi'lul madhi. Dimulai dengan kata kerja bentuk lampau. Ma'a, bersama dhamairil fa'il. Bersama kata-kata ganti yang fungsinya sebagai fa'il. Sebagai subjek ketika dimasukkan ke dalam sebuah fi'il. Ad-dhamair, kata-kata ganti, ada 3 macam. Ad-dhamair ada 3 macam. Yang pertama, al-mutakallim. Lihat di halaman 26. Aqsamud dhamir, macam-macam dhamir ada 3. Yang pertama al-mutakallim, kemudian al-mukhatab, dan al-ghaib. Ada 3 jenis dhamir, kata ganti, yang kita temukan di bahasa Arab. Dan ketiga jenis dhamir ini, yang pertama ada yang al-mutakallim, ini yang pertama. Ada yang al-mutakallim. Al-mutakallim yakni yang berbicara. Al-mutakallim artinya yang berbicara. Yakni yang kita kenal dengan kata ganti orang pertama. Disebut al-mutakallim. Dan nanti akan kita temukan ada 2 jenis
Ada yang mufrad, ada yang untuk musanna dan jamak. Kemudian yang kedua, dhamir yang kedua al-mukhatab, yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Al-mutakallim tadi yang berbicara, al-mukhatab yang diajak bicara, dan ini adalah kata ganti orang kedua. Nanti kita akan temukan ada 4. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak, ada muzakkar, dan ada muannas. Kemudian yang ketiga al-ghaib. Al-ghaib, afwan. Al-ghaib kata ganti orang ketiga. Dinamakan dia ghaib, dia tidak ada, al-ghaib karena artinya tidak ada. Karena orang ketiga itu orang yang dibicarakan, yang sedang dibicarakan. Dia tidak hadir saat dibicarakan. Maka disebut al-ghaib. Disebut al-ghaib. Maka kata al-ghibah, misalnya, kata al-ghibah, menggunjing, itu disebut al-ghibah karena ada kaitannya dengan kata al-ghaib. Al-ghaib tidak ada. Yani yang dibicarakan tidak ada. Maka disebut al-ghibah. Membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada di majelis ketika kita ghibah. Yang kalau dia dengar, maka dia tidak akan suka aibnya dibicarakan. Ini al-ghibah. Ada kaitannya dengan al-ghaib. Sekali lagi, ada 3 dhamir yang akan kita bahas. Yang mana 3 dhamir ini akan kita masukkan, akan kita isnadkan ke semua bentuk daripada al-fi'lul madhi. Dan kita akan lihat bagaimana perubahan-perubahannya. Dan yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya mungkin menemukan ini di bab tentang tasrif. Tasrif, kalau orang bilang tasrifan. Dan biasanya dhamir yang pertama kali akan dia temukan dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Dulu ketika saya pertama kali menemukan tasrif ini, belajar tasrif ini begitu. Bahkan didendangkan, ada iramanya. Begitu pula ketika menghafal dhamir. Ketika menghafal dhamir juga didendangkan dan biasanya dimulai dengan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Tapi di sini kita ikuti urutan buku. Maka kita mulai dengan al-mutakallim, kemudian al-mukhatab, dan ketiga al-ghaib. Kita mulai dengan al-mutakallim. Di sini ada 2, ada ana dan yang kedua nahnu. Ana dan nahnu. Di sini ana dan nahnu kita masukkan ke dalam fi'il. Fi'il yang tersedia di sini sebagai contoh adalah wada'a. Wada'a ketika dimasukkan ana tambah wada'a menjadi wada'tu. Wada'a meletakkan. Ana wada'tu, saya meletakkan. Contoh daripada kalimatnya wada'tu sabuna fis sunduki. Wada'tu sabuna fis sunduki. Saya meletakkan sabun fis sunduk, di kotak. Ini ada dalam dialog. Ini ada dalam dialog sebelumnya yang kita baca di pekan lalu. Nau'ud dhamir, jenis dhamirnya adalah dia mufrad, dia tunggal, tapi bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Di sini mudzakkar atau muannas. Jadi bisa dua-duanya. Maka bisa ana Hamzatu misalnya. Ana Hamzah, ana Khalid, ana Muhammad, tapi bisa juga ana Fatimah, ana Khadijah, ana Zainab, ana Maryam. Jadi bisa untuk mudzakkar dan muannas. Ana dan bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian yang kedua nahnu. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas ikhwan? Mohon responnya. Saya nyalakan dulu audio antum, matikan sengaja tadi.
Suara saya jelas ya, kawan? Agak kresek-kresek, Ustaz. Kresek-kresek. Jelas ya? Kresek-kresek. Kresek-kresek. Iya. Kresek-kresek. Putus-putus. Iya, kurang jelas. Allah musta'an. Sebentar. Ini kresek-kresek. Kresek-kresek ya. Sebentar. Iya, di Tangerang didengar begitu. Di Tangerang bagaimana, Pak Bukhari? Jelas? Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas ya. Sebentar. Saya ganti ke provider yang lain dulu internetnya. Gimana ya, kawan? Suaranya jelas? Wadih? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Wadih. Ya, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Saya ulang sekali lagi pembahasan kita malam ini tentang al-fi'lul madhi yang kita isnadkan ke dhamairil fa'il, ke kata ganti yang fungsinya sebagai al-fa'il, subjek. Dan ad-dhamair tadi sudah kita jelaskan ada 3 macam, ada al-mutakallim, ada al-mukhatab, dan ada al-ghaib. Video saya tidak dinyalakan karena takutnya nanti mengganggu jaringan, tidak mengurangi sedikit pun ini kan ya, pembelajaran ya. Masih dengar suara saya kan, ikhwan? Afwan. Saya tidak menyalakan videonya agar audio kita lebih Suara lancar. jelas, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah, yang penting gitu, yang penting. 3 jenis dhamir ini akan kita masukkan ke fi'il dengan beberapa contoh-contoh yang kita temukan di tabel yang Ana tampilkan atau yang ada di buku antum semua. Nah, al-mutakallim sudah kita mulai tadi. Di sini al-mutakallim dhamirnya ada 2, ada ana dan nahnu. Ana kita masukkan ke fi'il wada'a, maka menjadi ana wada'tu. Ana wada'tu, saya meletakkan. Contoh kalimatnya, wada'tu sabuna fis sunduki. Wada'tu sabuna fis sunduki. Saya meletakkan sabun di kotak. Nau'ud dhamir, jenis kata gantinya adalah mufrad, mudzakkar atau muannats. Dia tunggal tapi bisa menjadi mudzakkar, bisa jadi muannats. Ini ana ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Matikan lagi audio antum, ikhwan, agar tidak mengganggu pembelajaran. Matikan audio antum. Video boleh nyalakan, audio matikan. Dhamir yang kedua, nahnu. Dhamir yang kedua, nahnu. Nahnu di sini sama, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Dan dia bisa untuk musanna, bisa untuk jamak. Jadi ana khusus untuk mufrad, nahnu dia untuk musanna dan untuk jamak. Contohnya nahnu ditambah wada'a, dimasukkan ke fi'il wada'a menjadi nahnu wada'na, kami meletakkan. Dan contoh kalimatnya adalah wada'na at-ta'ama fis sunduki. Wada'na at-ta'ama fis sunduki. Kami meletakkan makanan di kotak. Afwan, subhanallah. Sering begini, tanpa disengaja dia ke halaman lain. Kemudian al-mukhatab sekarang. Al-mukhatab ada 5. Ada anta, ada anti, ada antuma. Antuma ada 2, ada antuma untuk mudzakkar dan muannats. Kemudian ada antum dan ada antunna. Untuk yang mufrad mudzakkar adalah anta. Anta dimasukkan ke kata kerja wada'a menjadi wada'ta.
anta wada'ta. Contoh kalimatnya, aina wada'tas sabuna. Aina wada'tas sabuna, di mana kamu meletakkan sabun. Ini anta di sini mufrad dan khusus untuk mudzakkar. Kemudian yang kedua anti. Anti hal akhadti thiyaban. Di sini anti dimasukkan ke kata kerja akhadha menjadi akhadti. Kamu perempuan mengambil. Contoh kalimatnya hal akhadti thiyaban. Apakah engkau wahai perempuan telah mengambil pakaian? Di sini akhadti. Ini mufrad, mufradah dan muannatsah. Dia tunggal dan khusus untuk perempuan. Kemudian yang ketiga ada antuma. Antuma ini khusus untuk musanna dan dia bentuknya sama antara muzakkar dengan muannas sama. Bentuk antara muzakkar dengan muannas sama. Di sini antuma dimasukkan ke kata kerja wasala menjadi wasaltuma. Antuma wasaltuma. Wasala artinya sampai. Wasaltuma, kalian berdua telah sampai. Dan antuma di sini bentuknya sama antara muzakkar dengan muannas sama. Dan ketika dimasukkan ke dalam fi'il juga sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakannya nanti ketika dimasukkan dalam kalimat. Ketika dimasukkan dalam kalimat baru kita nanti bisa membedakan antara muzakkar dengan muannas. Dan contoh daripada antuma ada di halaman sebelumnya. Antuma di halaman sebelumnya di situ. Antuma wasaltuma fil waqtil munasibi. Lihat di halaman sebelumnya. Bagian paling bawah. Itu contoh kalimat wasaltuma fil waqtil munasibi. Kalian berdua di sini bisa mudzakkar bisa muannas. Fil waqtil munasib, di waktu yang tepat. Fil waqtil munasib, di waktu yang tepat. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat antum. Antum khusus untuk jamak mudzakkar. Kalian laki-laki. Di sini contohnya dimasukkan, diisnadkan ke fi'il taraka. Antum dimasukkan ke fi'il taraka. Menjadi taraktum. Taraktum. Kalian meninggalkan. Contoh kalimatnya, hal taraktum syai'an fil manzili. Hal taraktum, apakah kalian meninggalkan? Apakah kalian laki-laki meninggalkan syai'an, sesuatu fil manzil, di rumah? Ini contoh daripada taraktum dalam kalimat. Kemudian yang kelima, antunna. Dhamir al-mukhatab yang kelima, antunna, khusus untuk jamak muannas. Khusus untuk jamak muannas. Antunna di sini dimasukkan dalam fi'il wadha'a. Dalam contoh, antunna dimasukkan ke dalam fi'il wadha'a. Wadha'a tadi sudah berulang beberapa kali, maknanya meletakkan. Lihat contoh kalimatnya, antunna wadha'tunna. Antunna wada'tunna dalam kalimat aina wada'tunna ta'amar rihlati. Aina wada'tunna ta'amar rihlati, di mana kalian perempuan menempatkan atau meletakkan makanan untuk rihlah. Ini contoh daripada antunna dan ini khusus untuk jamak muannas. Selesai sudah dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Sekarang kata ganti orang ketiga, al-ghaib. Dan jumlahnya sama, secara global ada 5.
2 mufrad, 1 musanna, baik untuk mudzakkar maupun muannats, dan 4 dan 5 adalah jamak mudzakkar dan jamak muannats. Hanya saja di sini akan kita temukan untuk musanna, alhamdulillah beda antara musanna di al-mukhatab. Musanna di al-mukhatab bentuk mudzakkar muannats sama. Wada'tuma. Tapi kalau di al-ghaib akan beda antara huma mudzakkar dengan huma muannats. Kita mulai dengan yang mufrad, huwa. Huwa dimasukkan dalam kata kerja wassala. Lihat perubahannya, wassala. Ada perubahan tidak ya, ikhwan? Tidak ada perubahan. Yani wassala dan kata kerja yang lainnya wada'a, taraka, akhadha yang sebelumnya juga, jika tidak ada sama sekali tambahan di belakangnya, apapun tidak ada tambahan di belakangnya, berarti dia dhamirnya huwa. Jadi kita akan temukan tidaklah ada fi'il kecuali pasti di dalamnya sudah ada dhamir. Sudah ada dhamirnya di situ. Kalau huwa, maka seperti ini. Tidak ada perubahan yang terlihat ketika masuk huwa ke dalam sebuah fi'il. Wassala, huwa wassala tetap wassala. Huwa dimasukkan ke wada'a, tetap wada'a. Huwa dimasukkan ke taraka, tetap taraka, dan begitu seterusnya. Contoh kalimatnya, Ahmadu wassala ilal baiti. Ahmad tiba ke rumah. Ini khusus untuk mufrad mudzakkar, huwa. Yang kedua, hiya. Hiya dimasukkan ke fi'il rakiba. Lihat perubahannya, rakibat. Ada ta sakinah di akhir sebuah fi'il ketika dimasukkan dhamir hiya ke dalamnya. Rakibat. Wassala juga begitu. Hiya wassala menjadi wassalat. Wada'a masukkan hiya menjadi wada'at, dan seterusnya begitu, sama. Contoh kalimatnya wasu'adu titik-titik. Seakan-akan mesti ada isim zahir yang dhamir itu kembali kepadanya. Lihat di contoh di sini. Seakan-akan ada isim zahir yang mana dhamir al-ghaib harus kembali ke isim zahir tersebut. Maka disebutkan di sini isim zahirnya su'ad. Hal rakibat ma'ahunna, dan su'ad, apakah dia naik kendaraan bersama mereka, ma'ahunna, bersama mereka perempuan. Di sini di dialog Bapak-bapak mungkin masih ingat bahwa hunna di sini kembali ke al-banat, anak-anak perempuan yang sudah duluan naik kendaraan. Kemudian ditanya si su'ad, apakah sudah hal rakibat ma'ahunna, apakah dia sudah juga naik kendaraan bersama al-banat, bersama anak-anak perempuan. Ada dalam dialog. Insya Allah kalau antum murajaah, antum mengingat kalimat ini. Ini contoh daripada mufradah mu'annatsah. Dhamir yang al-ghaib, dia masuk ke dalam kata ganti orang ketiga, tapi khusus mufrad mu'annats. Di sini mufradah mu'annatsah menggunakan ta marbutah semua untuk membedakan antara mufrad dengan mufradah. Kemudian setelah mufrad baik mudzakkar maupun muannats, sekarang huma musanna. Huma ketika dimasukkan ke fi'il wassala, lihat wassala. Huma wassala. Berarti wassala, lihat di situ ada tambahan alif. Ini khusus untuk musanna muzakkar. Khusus untuk musanna muzakkar. Musanna tapi muzakkar. Wassala. Contoh kalimatnya Ahmadu wa Abdullahi wassala. Ahmad dan Abdullah keduanya telah sampai. Mereka berdua telah sampai. Ini musanna muzakkar. Bagaimana dengan musanna muannats? Lihat, huma lil muannats ketika masuk ke kata kerja di sini kharaja. Huma dimasukkan ke kharaja, huma muannats masuk ke kharaja, lihat menjadi
Kharajata. Selain ada alif, ada ta. Ta dan alif. Di akhir fi'il kharaja, tambahan ta dan alif. Kalau huma muzakkar hanya alif saja tambahannya. Kalau huma mu'annats ada tambahan ta baru setelah itu alif. Kharajata. Wasala, masukkan huma mu'annats menjadi wasolata. Rakiba, masukkan huma mu'annats rakibata, dan begitu seterusnya. Contoh kalimatnya di sini su'adu wa nailatu. Nailah nama perempuan. Kemarin ada yang nanya di grup apa arti nailah? Nailah nama orang, nama perempuan. Su'ad dan nailah kharajata, mereka berdua telah keluar. Sini karena ini mu'annats maka kharajata. Baik, berikutnya. Al-ghaib sekarang untuk jamak. Sekarang untuk jamak. Baik yang muzakkar maupun yang mu'annats. Adapun yang muzakkar hum. Ketika dimasukkan ke fi'il zahaba menjadi zahabu. Ada tambahan waw dan alif. Zahabu. Ada tambahan waw dan alif. Contoh kalimatnya ada di halaman sebelumnya. Silakan kembali ke halaman sebelumnya di paling bawah. Zahabu ilas suqi. Zahabu ilas suqi. Ini dia. Mereka semua laki-laki telah pergi ke pasar. Lihat, zahaba ketika masuk hum menjadi zahabu. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Afwan, ikhwan. Sekarang hunna jamak muannats. Hunna dimasukkan ke kata kerja qa'ada menjadi qa'adna. Qa'adna. Contoh kalimatnya al-banatu qa'adna fis sayyarati. Al-banatu anak-anak perempuan. Qa'adna, mereka semua telah duduk fis sayyarati, di mobil. Hunna qa'adna. Nun yang ada di fi'il qa'adna ini yang disebut dengan nun niswah. Yang menunjukkan ini menunjukkan bahwa domirnya adalah domir al-fa'ilnya adalah jamak muannats al-ghaib untuk kata ganti orang ketiga. Sebagai kesimpulan bahwa domir semua totalnya ada 14. Ad-dhamair semuanya totalnya ada 14. Yang pertama dan kedua ana dan nahnu al-mutakallim. Ana untuk mufrad, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Nahnu jamak, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Ini al-mutakallim ada 2, kemudian al-mukhatab ada 6 totalnya. 5 secara global, 6 totalnya. 6 di sini yang pertama dan kedua adalah anta dan anti. Yang ketiga dan keempat antuma, baik mudzakkar maupun muannats. Kelima dan keenam antum dan antunna. Kemudian al-ghaib juga ada 6 secara total. Ada untuk mufrad huwa dan hiya, yang satu untuk mudzakkar, yang satu untuk muannats. Ada juga untuk musanna huma, dan huma ada 2. Huma untuk mudzakkar, ada huma untuk muannats, jadi 4. 5 dan 6-nya jamak. Yang pertama jamak mudzakkar hum, dan jamak muannats hunna. Dulu ketika saya belajar, saya memulainya dari kata ganti orang ketiga. Kita dulu menghafal begini. Huwa, huma, hum.